Selamat malam Pramal semua. Kali ini kita mau bahas film yang banyak diminta nih di komen. Kita lihat banyak yang komen, film hacker dong kak. Kak, film hacker ya. Nih, kita kasih nih alur film hacker keren pokoknya. Judulnya IT. Pemainnya ada Pierce Brosnan sebagai Mike Regan, James Francophil sebagai Ed Porter si orang IT, Anna Friel sebagai Rose Regan, dan Stephanie Scott sebagai Kathleen Regan. Nah, jadi film ini tuh nyeritain tentang seorang IT atau orang yang ya jago lah di bidang teknologi gitu, tapi dia punya gangguan kejiwaan berat dan dia dendam sama keluarga Mike Regan. Kira-kira apa ya yang buat dia bisa dendam sama keluarganya Mike? Sabar dulu. Sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal scene kita dikasih lihat kalau si Mike Regan ini orang yang tajir melintir guys. Dia pemilik usaha swasta penerbangan dan lagi nyiapin proyek besar juga nih. Mike ini sosok yang ya bisa dibilang cinta keluarga sih ya. Kelihatan keluarganya juga tetap harmonis. Rumahnya juga mewah banget. Semua serba smart lah pokoknya tuh di rumahnya. Dia mau ngeluncurin aplikasi buat para sultan-sultan lah ya. Nama aplikasinya itu OmniJet. Love to fly. Free as you'll ever be. But it's expensive, isn't it? What if there was a way to make your jet? Now there is. OmniJet mobile app from Regan Aviation. Jadi nanti orang bisa pesan pesawat jet langsung dari aplikasi gitu. Ya mirip-mirip sama Uber, Gojek, Grab gitulah ya. Butuh pesawat jet, tinggal langsung order. Bisa pilih jenis pesawatnya juga katanya. Wih, mantap ini sih. Di proyek ini Mike butuh SEC atau semacam lembaga gitulah ya buat tanda tanganin IPO-nya. Oh iya, IPO itu kayak perusahaan pertama kali nawarin sahamnya ke publik gitu lewat bursa efek. Nah, pas dia lagi meeting sama krunya sambil jelasin proyek OmniJet-nya dia, tiba-tiba ada yang nge-hack video presentasinya gitu. Kebetulan Ed, si orang IT ini baru datang. Dia tuh yang diminta buat benerinnya. Yaps, nggak nyampe berapa menit semua udah balik tuh normal lagi. Hebat juga sih anak IT ini ya. You go. We're back up. That was fun. Mike sama Ed ketemu lagi nih pas mau pulang. Mike ngucapin makasih deh tuh ke Ed. Terus dia keingetan wifi di rumahnya kan bermasalah ya. Nah jadi sekalian deh tuh minta tolong Ed buat benerin weekend nanti. Nih ceritanya udah masuk weekend nih. Sebelum benerin wifi, Ed sempet upgrade GPS gitu di mobil barunya Mike. Katanya sih itu dipakai sama agen keamanan nasional. And stuff. So you got something better then? You know, but it's third party. Should we be doing this? Come on, Mike, you're a pilot. This is DC. You know the military specs. Right. Well, just don't void the warranty. System upgraded. Yeah, buddy. Nice one. Pas lagi benerin wifi, Ed nanya-nanya tuh tentang alat canggih di rumahnya Mike. Ternyata ada kamera di setiap alat itu. Cuma Mike bilang aman kok karena udah dimatiin. Hey, you know the smart panels in your home have got built-in cameras, right? Yeah, had them disabled. I like my privacy. Abis benerin wifi, Mike ngajak dia buat ngobrol sambil minum sebentar. Ngobrol-ngobrol lah tuh mereka. Ed ngakunya dulu sempat kerja di agen keamanan nasional sambil ngasih lihat fotonya gitu. Nah, karena ngerasa yakin latar belakang Ed bagus, Mike jadi mau pekerjain si Ed di OmniJet-nya nanti kalau udah rilis. Abis dari rumah Mike, dia ke kafe dulu. Ternyata ada pelayan kafe yang dia suka di situ. Dia diam-diam beberapa kali juga moto si cewek itu. Lagi ngeliatin hasil fotonya, dia keingetan Kathleen, anaknya Mike. Terus ngirim permintaan pertemanan gitu ke Kathleen. Besoknya Mike lagi ngebahas tentang proyeknya. Cuma di sini kelihatannya kayaknya Mike sama karyawannya ini nyembunyiin sesuatu gitu, biar bisa lolos dari pengecekan SEC kayaknya. Pas malamnya, Kathleen nerima permintaan pertemanan dari si Ed nih. Sempet chattingan deh tuh mereka. Terus Kathleen bilang kalau dia bosen di rumah, lagi ada acara makan malam gitu.
Entah Caitlyn yang ngundang atau cuma si Ed yang salah paham nih ya. Pas Ed datang ke sana, Mike ngusir dia tuh. Dan Caitlyn bilang kalau dia nggak ngundang siapa-siapa. Oh, I'm sorry. Take the wine. It's from Spain. No thanks. I should probably get going. Have a good night. People to dinner without asking me or your mother first. Invite who? I didn't invite anybody. Dari adegan dia nyanyi di mobil ini kita bisa nilai lah ya. Dia punya masalah kejiwaan pasti. Soalnya aneh gitu ekspresinya kan? Bener kan tuh, dia kesel akhirnya ngehack kamera di alat canggih yang ada di seluruh rumah Mike. Dia juga ngeliatin foto-foto Caitlyn penuh nafsu gitu coba. Terus nih ya, Ed datang ke acara pertandingan Caitlyn dan duduk di sebelah Mike. Mike udah agak risih nih sama si Ed. Tapi Ed bilang Caitlyn yang undang dia. Nah ini, pas Caitlyn mandi, tab-nya dihack juga sama Ed. Jadi Ed bisa ngeliatin dia mandi tuh. Apalagi pas Caitlyn masturbasi. Enak bener gratisan. Besoknya, Ed nungguin Caitlyn pulang sekolah tuh. Terus dia nganterin Caitlyn pulang. Di depannya si Caitlyn ini dia baik ya. Was that guy your boyfriend? No, mostly just friends. So you haven't had sex yet? Wouldn't you like to know? Mike juga baru pulang nih, terus ngeliat ada Ed. Udah kesel, tambah kesel si Ed beliin HP buat Caitlyn. Langsung aja tuh si Ed diusir sama Mike. Ternyata Ed selama ini nganggepnya Mike itu mau berteman sama dia. Tapi Mike-nya sih enggak. Ed cuma dianggap sebatas karyawannya aja. Mike, we're friends. No. You work for me, okay? You don't anymore. You're out of here, all right? Tomorrow, clear your desk out. Okay, Mike. Makin marah nih si Ed sama Mike. Terus kelihatan juga dia lagi di bawah pengaruh obat-obatan gitu, nyari tahu semua tentang Mike, termasuk masalah perusahaan Mike sama SEC. Pas banget besoknya Mike ada janji ketemu nih sama SEC. Ternyata SEC bilang kalau ada orang yang ngirimin bukti-bukti perusahaan Mike ngelanggar aturan kepatuhan SEC. Kita bisa nebak dong siapa di balik ini semua. Tapi belum selesai sampai di sini ya. Nih, semua lagi enak tidur, tiba-tiba semua alat canggih yang ada di rumah Mike dihack sama Ed. Bikin kesel banget ya ini manusia. Bukan cuma kesel sih, ya ngeri juga kalau berurusan sama yang model beginian. Malam itu juga si Ed nyari tahu tentang Ross. Dan nemuin info kalau Ross abis jalanin scan payudara gitu. Cuma di sini kita belum tahu ya Ed mau ngelakuin apa lagi. Secara si Ross kan emang lagi panik banget nungguin hasil tesnya. Jangan sampai dimacem-macemin sama si Ed. Belum juga berangkat ke kantor. Mike dapat kabar nggak enak nih. Semua sistem di pesawatnya dihack. Mike langsung nebak itu pasti kerjaan si Ed. The address. Clients think they came from us. Can we shut him down? Who? Porter, the guy we fired. Look, just change everything, guys. Do secure this place. Get it done, please. Okay, Mike. Nah, Rose yang lagi kerja tiba-tiba dapat email kalau dia positif kena kanker payudara dong. Kita di sini pasti langsung nuduh Ed ya. Jelas kemarin dia tuh nemuin data itu kan. Rose galau banget seharian itu. Sampai akhirnya dokter yang asli nelpon. Terus bilang kalau hasil tes dia itu negatif. Are you sure? Yes, negative. Please don't worry, you're perfectly fine. Rose kesel banget ya sama si Ed ini. Emang udah gak wajar sih ini kelakuannya si Ed. Mike juga makin marah lah istrinya digituin. Mike akhirnya nyamperin Ed terus ngancem dikit lah ya. Namanya orang sakit ya gak bakal mempan ya. Tapi di situ Ed bilang kalau dia kesel sama Mike karena Mike tuh bermuka dua katanya. Jadi kayak cuma mau manfaatin dia aja. Bukannya berhenti, kali ini Caitlyn yang jadi sasarannya nih. Video Caitlyn lagi masturbasi itu disebar sama Ed ke semua teman-teman sekolahnya Caitlyn. Udah kesel banget nih si Mike sama Ed. Akhirnya dia mau nyamperin Ed lagi. Pas lagi di jalan, si Ed
ngehack mobilnya Mike. Dia ngunci 2 ban belakang mobilnya Mike. Wah, parah sih ini. Untung Mike masih selamat di sini. Caitlin, Mike. Still virgin? It's Mike. I have my doubts. Niatnya Mike mau ngelaporin Ed ke polisi. Tapi polisi nggak percaya kalau Ed lagi berusaha bunuh Mike. Soalnya pas polisi ngecek ke kantornya Mike, mereka dapat info kalau Mike lagi banyak masalah. Jadi polisi nganggep kecelakaan tadi itu karena Mike yang nggak fokus nyetir aja. Malam itu juga Mike minta bantuan seseorang yang namanya Peter. Nah, Peter ini nyaranin sewa orang yang biasa disebut pembersih gitu. Jadi orang ini katanya bisa bantu buat ngapus data yang udah dihack sama Ed. Ketemuan lah nih si Mike sama orang itu. Dia ngaku namanya Henrik. Mulai dari HP Mike, terus ke rumah Mike, abis itu dia juga ngapus semua data online semua keluarga Mike. Touch a computer in the last 5 years. Abis itu Henrik dapat info tentang Ed nih. Ternyata nama aslinya itu Richard Edward Portman. Masa kecilnya dia ternyata suram loh. Orang tuanya cerai. Ayahnya bunuh diri, dia ikut sama ibunya, terus sering pindah-pindah gitu. Tapi sampai gede dia tinggal di Dinas Perlindungan Anak. Karena katanya ibunya sering ngelakuin kekerasan gitu ke dia. Edward Portman, Portland, California, January 12, 1993. Parents divorced. With his mom knows a lot. Bukan cuma itu ya, dia juga ternyata pernah pakai beberapa obat-obatan. Gak cuma obat buat depresi, tapi juga beberapa obat lain. Mungkin ya karena itu semua, jadi berdampak ke kejiwaannya. Terlalu tertekan gitu hidupnya dari kecil. Dan tentang yang katanya dia pernah kerja di Agen Keamanan Nasional itu juga ternyata palsu. Nah, Henrik juga dapat kartu asnya si Ed nih. Dia kan suka sama pelayan kafe itu, jadi bisa dipakai buat pancingan. What time do you close till? I'm so sorry. Are you okay? Now we control her dating app. He bought it. Henrik bilang kalau data penting pasti disimpan di semacam flash disk gitu kan. Akhirnya Mike sendiri nih yang mau coba nerobos masuk ke rumah Ed buat nyari flash disk itu. Hackers don't trust the cloud from peripherals. Very good news. Why? Good news. You have them in your possession, evidence, or to destroy. I'll do it. Excuse me? Sementara Ed nyamperin si cewek itu, Mike masuk ke sana ngikutin arahan dari Henrik. He's here. As quickly as you can, Mr. Regan. How are you? I'm not actually working right now. Got your message? Yeah. There's nothing. There's nothing here. Where is it? Where's my phone? I got it. Did you take my phone? No, I didn't take your phone. Someone's been playing games. Tapi Ed keburu sadar kalau itu jebakan. Ed langsung pulang tuh, untung tepat waktu. Mike berhasil nemuin semua flash disknya. Sempet kucing-kucingan mereka. Akhirnya Mike berhasil kabur lewat tangga darurat. Pas banget polisi yang dihubungin sama Henrik datang dan ngeliat Ed yang megang pistol. Si Ed ini acting seakan dia jadi korban di depan polisi. Dia juga bilang kalau dia punya izin kepemilikan senjata itu. Tapi ya tetap aja, sementara pistolnya ditahan dulu sama polisi. Dia sadar kalau flash disknya diambil. Dia acting lagi dong, nelpon 911 terus bilang kalau rumahnya tuh dirampok. 911, where is your emergency? What is your emergency? Hello? Operator? Yes, I've been attacked. What do you call it? It's a home invasion. All right, have more coming to you. Please, God. It's coming to you. Terus juga, buat memperkuat laporan palsunya, dia sampai bentur-benturin kepalanya itu loh, sampai berdarah-darah. Mike nyerahin flash disk itu ke polisi. Tapi malah Mike yang ditangkap. Karena polisi dapat laporan duluan tadi dari Ed. Sumpah, Ed ini licik banget loh. Serem. Dikira Ed flash disknya bisa langsung balik kan? Tapi ternyata enggak. Polisi masih butuh buat penyidikan. Tapi kalau pistolnya sih bisa diambil. Selesai penyidikan, Mike pulang ke rumah. Tapi kok sepi gitu?
Taunya di sana istri sama anaknya udah dibekap sama Ed. Kalau dilihat dari berantakannya Rose sama Caitlyn, terus Ed juga yang gak pakai baju, kayaknya nih ya, kayaknya Ed abis perkosa mereka deh. Nyari timing yang tepat nih si Mike. Tiba-tiba nyerang Ed yang lagi kebanyakan gaya tuh. Berantem deh tuh mereka berdua. Sampai akhirnya Mike mukul Ed sampai jatuh dan kepalanya kebentur tembok perapian gitu. Di situ Mike udah gemes banget mau nembak Ed rasanya. Cuma Rose tetap ngelarang dia buat ngelakuin itu. Untungnya Mike akhirnya bisa nahan emosinya. Ya, itu tadi alur cerita dari film IT. Kebawa emosi nonton ini Bukan cuma emosi keselnya aja kan, rasa ngerinya itu loh. Iya Pramal, jangan lupa follow Instagram kita ya, @radiomalam.id. Dan buat kalian yang mau request film bisa langsung komen di pin komen kita. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.